Halo teman-teman, di kesempatan kali ini agak tertunda beberapa minggu ya? 2 minggu. 2 minggu kita akan bahas Osama Sentai King Archer. Endingnya? Ngomong ending bahas seluruh nih? Seluruhnya. Seluruh ya? Overall ya? Terakhir kita bahas King Archer ya cuman episode 3 episode pertama. Ya. Kita pas 26 tuh kan pengen ngebahas, tapi nggak sempat ketemu. Akhirnya ya wes lah, season G pas tamat. Gak kerasa udah setahun, Nah. Gila, 50 episode. 50 episode, gila ini. Kalau buatku ini 9 lah. 9, oke, aku 8,5 ke 9, oke. Sip. Soalnya apa ya, ceritanya yang bagus. Ceritanya story, apa ya, well driven. Story driven banget. Story driven dengan epic, tiap episode selalu ada klimaksnya, selalu ada puncaknya. Ini koreksi kalau aku salah ya. Ini tuh Sentai Persama yang ada time skip gak sih? Iya, betul. Iya, harusnya iya. Kan? Harusnya iya. Kalau aku ingat dari beberapa puluh tahun yang lalu kan belum ada sih. Dan ini tuh kayak 2 arc. Gila ya. Beneran iya, 2 arc. Ada time skip yang itu loh. Itu loh yang 2 tahun time skip. 2 tahun itu yang pertama bikin aku kaget di King Archer sih. Dan Bener-bener apa? gitu. Bajunya ganti semua? Ganti semua. Enggak sih, bajunya enggak. Stylenya ganti. Dia pada berubah. Rita enggak pakai wig lagi. Nah, rambutnya pendek. Dia kan aslinya pendek kan? Dia aslinya pendek. Himeno nggak pakai wig. Hah? Masa sih? Iyalah. Di akun keduanya dia nggak pakai wig. Itu bukan wig? Bukan, rambut asli itu dan Jadi yang pertama kan rambutnya ganti-ganti. Iya. Jadi memang apa ya? Ini tuh buatku fresh banget buat Sentai. Soalnya hampir dari 47 tahun Sentai ya. Kayaknya baru ada satu Sentai yang apa ya? Plotnya tuh udah jadi satu. Jadi kayak biasanya tuh kan kalau Sentai itu kan bukan Sentai, kalau tokusatsu mingguan itu kan ceritanya itu kan berprogres nih. Ya, pelan-pelan. Biasanya nulisnya tuh sekalian seiring waktu. Betul. Nah, dan biasanya ada Monster of the Week. Ini nggak ada nih. Kalau ini nggak ada Monster of the Week. Baru kali ini deh. Baru kali ini nggak ada Monster of the Week. Monsternya gimmick. Yang penting story-nya. Yang penting dan story-nya. Cerita 6 raja. Nah, dulu waktu awal rilis aku sempat pesimis dari premisnya, dari judulnya sih, King Archer. Ya kan pasti menceritakan tentang raja-raja. Ternyata dieksekusinya dengan sangat baik. Benar, gila. 6-nya gila. Ini tuh mungkin Six Ranger pertama yang rasa main karakter. Ya. MVP-nya ada di Jeremy. Gila, Gira. Ya mohon maaf kalau fans Gira, dia kalau emang tenggelam dia. Gira agak tenggelam karena Gira tuh karakternya 2 dimensi. Dia tuh cuman orang yang shonen banget nih. Tipikal hero shonen. Ya. Pantang menyerah dengan sedikit background yang yang menyedihkan. Pantang menyerah. Sedangkan yang lain tuh kompleks sekali. Kompleks sama karakternya tuh dapat semua. Building karakternya tuh dapat semua. Benar. Build up-nya, jadinya kita yang nonton pun ikut masuk ke situ nggak sih karakternya? Jadi kita tuh bisa simpati ketika masing-masing raja tuh punya misi sendiri yang nggak nyambung sama dari awal ya. Tujuannya beda-beda. Mereka tujuannya beda-beda dan kita itu convince kalau mereka melakukan semua itu untuk rakyat. Ya, ini yang salah satu lagi yang bikin beda sama Sentai sebelumnya. Benar. Biasanya kalau Sentai itu tujuannya dari awal udah sama tuh, mereka berlima atau bertiga atau berenam. Nah, ini paling ada 1-2 yang kemudian agak berkhianat dulu. Tapi itu kan cuma beberapa episode. Berkhianat dulu, kemudian biasanya begitu. Udah masuk ke tim bonding lagi. Jadi memang kalau Sentai biasanya tuh soal tim ya Mas Tian ya. Kalau ini tuh soal karakternya masing-masing. Benar. Jadi lebih fokus ke karakternya sendiri-sendiri, tapi mungkin soal bonding sedikit dikesampingin. Bukan sedikit, nggak ada. Nggak ada ya? Diusahakan ada, tapi memang nggak kerasa gara-gara karakternya masing-masing sangat kuat. Kalau misalnya mau dipaksakan ada, jadi embel-embel kerajaannya tuh bakal berkurang malahan. Iya, karena ini tuh raja nih. Jadi masing-masing harus punya kewajiban, punya tanggung jawab yang besar sendiri-sendiri. Pada negaranya masing-masing. Bahkan Jeremy. Yang paling kompleks Jeremy, Bang. Walaupun rakyatnya cuma satu yang kelihatan. Yang lain mob. Enggak, itu aku yang heran sih. Itu kayaknya budget deh ya. Iya. Soalnya yang lain tuh paling nggak ada lumayan lah ya penduduknya ya. Ini Jeremy cuma satu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yang lain ada, tapi mob aja. Bentuknya sama semua. Itu kocak banget sih. Tapi emang menurutku kekurangan King Archer tuh budget sih. Budget jelas.
Tapi sekali lagi kan kita pasti bisa kompromi kan ya kalau kita ngomongin tokusatsu, ngomongin sentai. Kita akan selalu banyak komprominya dan harus kompromi. Nah, dan cuma apa ya dia sudah hampir menembus batas kompromi. Ini coba kalau limitnya ini ditembus bisa epic banget. Kalau budgetnya dinaikin dikit. Limitnya tuh di budget. Coba kalau ini budgetnya dinaikin. Limitnya yang membatasi King Oger tuh cuma budget. Soalnya story-nya perfect. Ya, aku belum pernah nemu jalinan story Sentai yang rapi ini. Rapi banget. Bahkan fillernya pun nggak kerasa filler. Kelihatan langsung jadi dari awal tuh udah jadi. Sebelumnya aku ngomongin Sentai yang lain bentar ya, dikit. Sebelumnya ada di ToQger. Cuman ToQger kebanyakan filler. Aku nggak nonton. Ya mungkin next ya. Nah kalau King Oger dia udah langsung dari awal tuh udah jadi full dia. Jadi kayak gitu nontonnya itu udah enak. Dan kayak kita tuh diharuskan ngikutin semua episode karena klimaks itu loh. Klimaks. Dan aku baru tahu kalau movie-nya juga nyambung. Aku belum nonton. Ini pertama nggak sih? Sebenarnya enggak. Cuman kalau yang lain itu cuma sekedar diomongin doang. Di search-nya cuma diomongin ada kejadian ini terus udah selesai. Kalau ini plot. Nah, ini ternyata aku juga kaget tadi lah. Jadi kalau mau nonton setelah episode 26 itu nonton film. Movie-nya ya. Setelah episode 26. Sebelum time skip ya. Sebelum time skip itu nonton filmnya dulu. Nanti payoff-nya di akhir. Mungkin kalau kita nonton background story-nya si Rakles mungkin bakal lebih nyambung. Aku belum nonton sih. Aku nonton. Nah, sebenarnya menurutku nggak usah nonton background story-nya Rakles. Nontonnya setelah tamat aja. Oh, oke. Karena kita nggak akan dapet feel-nya. Kalau kita nonton background story-nya Rakles, kita tuh tahu Rakles tuh mau ngapain. Spoilernya ada. Berarti kalau udah yang nonton background story-nya Rakles, apa ya, kenikmatannya berkurang ya? Episode 40 ya? 40. Episode 40 tuh feel-nya sedikit berkurang ya? Kita semua tahu Rakles tuh punya agenda. Tapi eksekusinya perfect lah. Siapa sih yang nyangka kalau bakal se-Itachi itu? Iya, itu nyebut Itachi spoiler sih. Tapi kelihatan lah, semua yang nonton Sentai pasti tahu. Semua yang kebiasa nonton Sentai. Iya, udah hafal sih sebenarnya polanya bakal kayak gini. Apalagi dia dapat kostum pula. Sekali lagi eksekusinya bagus, enak-enak semua. Robotnya juga ini tuh Sentai paling jarang pakai robot. Jarang. Nah, ini yang sebenarnya aku harap di Sentai kedepannya itu dilakukan lagi. Tapi tidak mungkin. Kita udah lihat Bom Gear seperti apa. Tapi ya udahlah. Ya. Setelah dari episode 1 sampai 26 kan musuhnya jelas monster ya. Monster tiap ada. Nah, itu robotnya ada terus tuh. Dan klimaks robotnya kan ada di episode 25. Yang ke titik bumi itu. Itu God King Oger. God King Oger. Habis itu nggak ada tambahan robot lagi. Ada satu lah, Gabutira. Kamu lupa Gabutira ya? Nggak dihitung lah. Kalau kan masuk ke series ya? Nggak dihitung lah. Nggak, itu kan kalau Sentai biasanya kan 30-an kan? Ya, bisa 30 up tuh biasanya ada tambah 2 mecha biasanya. Biasanya. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Sampai akhir yang dipakai God King Oger. Dan karena episode 26 ke atas tuh skala musuhnya itu udah besar sekali. Alam semesta, robot tuh nggak relevan. Ya. Untuk ngalahin musuh pakai robot tuh nggak relevan. Nggak relevan, betul. Itu salah satu yang bikin aku kaget juga sih. Skala kekuatan musuhnya terlalu ngaco dan nggak umum. Musuhnya tuh ada satu Dark Dead Dot itu raja penguasa semesta kan. Anak buahnya ada 5 ya? 5. Ada itu 5 itu ngalahinnya 20 episode. Ya kan nggak ada monster lain selain mereka. Iya, benar. Nggak ada monster lain selain mereka. Bener. Jadi bayangin robotnya itu keluar hanya ketika klimaks ngalahin satu ya. Satu. Kan ngomongin apa sih dia, admiral atau apa ya? Atau officer biasanya. Ya, eksekutif. Ya. Dan semuanya punya karakter yang menarik. Menarik ya, punya karakter lucu-lucu. Nah, ini ya aku sayangin sih. Konklusi untuk ngalahin mereka tuh cuma di 1 episode atau 2 episode. Ya. Itu sih yang nggak suka. Itu yang mungkin agak sayang ya. Tapi dapat. Backstory-nya dapat. Terutama ada dua karakter musuh yang dia kuat banget backstory-nya. Ya. Yang berhubungan dengan bumi. Jelas. Maksudku coba kalau dari awal tuh udah ada dikit lah nggak masalah. Pelan-pelan ke arah situ tuh maksudnya kita nonton pun jadi ikut ke bawah. Oh iya, pernah ini ada kejadian ini. Ini tiba-tiba menjelang klimaks dengan musuh officer A atau officer B. Tiba-tiba nemu caranya itu menurutku agak kecepatan. Enak aja sih. Udah nggak enak. Aduh. Agak kecepatan sih. Iya. Cuman rapi as in mereka tuh ngalahinnya nggak pakai nakama power. Ada tuh episode terakhir.
Ya, enggak itu kan given ya. Maksudku cara ngalahinnya tuh beneran ada caranya. Ya, ada caranya. Setiap musuh itu ngalahinnya beda-beda. Beda-beda. Caranya beda-beda. Betul. Dan itu semuanya dijelasin di cerita. Paling enak musuhnya Jerami sih. Bukan musuhnya Jerami murni ya. Maksudnya musuh yang dilawan Jerami terakhir. Aku nggak nyangka. Siapa? Yang dilakai Jerami sama Himeno. Oh, Kamen Rider Garen. Yes. Aku sedikit nggak nyangka sih cara yang dilakukan bakal seperti itu. Tapi ada kan, yang ditukar. Tapi rapi. Sebenarnya bakal bagus kalau udah dibahas sebelumnya. Iya, sayangnya itu enggak tiba-tiba kayak gitu terus. Cuman untuk ukuran Sentai ini oke Mas Yan. Gila oke banget. Sentai bisa serapi ini tuh aku ini yakin aku nonton serialnya Toei. Bisa serapi ini loh. Ini tuh rapinya itu kelasnya kelas Amazon. Ya. Storytellingnya ya? Coba kalau tayangnya bukan di jam-jam bocil jam 8 jam 9. Oh. Ini aja tayang di jam segitu ratingnya tinggi banget. Karena ya gitu kita ke-invest ke cerita, kita tuh diajak untuk nggak nyekip satu pun episode. Iya, aku pernah ke-skip satu episode gara-gara aku pikir filler. Ternyata habis nonton yang episode selanjutnya, lah kok bisa kayak gini? Ternyata emang harus jadi emang enggak. Biasanya aku kalau nonton Sentai itu ada beberapa yang aku skip nih. Yang kelihatan ya dari awal ya, ini nggak penting. Ini nggak penting gitu. Ini nggak penting. Ini King Ohger tuh nggak bisa. Bahkan recapnya tuh ada ceritanya. Walaupun recapnya lebih dari satu ya. Recapnya 3 kali. Tapi ada ceritanya. Ya. Bahkan episode crossover-nya tuh masukin cerita, masukin lore. Itu ngaco banget sih. Itu salah satu yang aku suka di King Ohger. Bukan karena lore-nya. Mereka bisa meng-comeback-kan 7 pemain utama Kyoryuger. 7? Yayoi bakal balik. Oh nanti? Yes. Oh, oke. Yayoi sama Daiko balik, udah fix. Yang 6? Balik lah. Balik juga? Iya, 1-7. Gila, pasti anjir, aku udah nonton trailernya kan. Aku belum nonton trailernya. Gila. Sampai Yayoi sama Daiko dikembaliin. Oke, sip. Itu boleh itu. Anjir. Terus kita tunggu ya nanti ya. Jelas. Yang kita bahas juga itu. Itu hype sih aku. King Ohger tuh beneran apa ya? Kalau boleh dicari kelemahannya itu ada power up-nya terkesan walaupun ada ceritanya kesannya agak buru-buru. Kesannya. Ada satu lagi sih, tapi yang aku nggak tahu ini kelemahan atau kelebihan ya. Biasanya kalau di Sentai kalau ada power up pasti ada bentuknya, bukan CGI. Ya. Nah, aku nggak tahu ini bagus atau jelek. Oh ya, ini kelemahan juga CGI secara keseluruhan. Oh, iya. Jadi emang budget ya, itu budget. Jadi yang buat kalian yang matanya udah biasa nonton yang 4K atau HD. Soalnya bayangin kamu tuh 6 negara ya, 6 kerajaan. Masing-masing kerajaan tuh beda-beda. Sugodam tuh harus kerajaan standar, ya, kerajaan pada standar. Umumnya. Isabana itu bunga-bunga. Ya, yang indah-indah. Terus Enkosopa itu high tech sekali. High tech sekali. Terus yang satunya tuh Totori atau apa? Aku lupain tapi pokoknya kerajaannya Kaburagi yang Jepang banget lah. Nah, itu tanah lapang, alam. Terus Gokan punya Rita tuh salju, penjara. Iya, tempat penjara sih, aku ingat ini penjara. Basnarak di bawah tanah. Underground. Itu bayangin kalau nggak pakai CGI pasti mati. Dan bayangin lagi kalau budgetnya 3 kali lipat. Wah, pasti lebih keren. Se-epic apa itu? Se-epic apa gila? Se-epic apa lagi? Kamu paling suka karakternya siapa? Dari 6 orang nih. Kayaknya jawaban kita sama yang nonton bakal mirip semua. Iya, Jerami lah. Gila. Selain itu deh, selain Jerami lah. Kalau Jerami emang gila banget emang penulisannya. Himeno? Aku Kaburagi ya? Kaburagi karena apa sih, trickster ya istilahnya ya? Iya, dan dia tuh secara konsisten pesan pengkhianatnya dipertahankan dari awal sampai menjelang akhir. Nah, kalau kita bandingin lagi ya sama Sentai-Sentai sebelumnya ya. Biasanya kalau Sentai sebelumnya kan paling pengkhianatannya cuma 2-3 episode selesai, kelar jadi teman selamanya. Ini enggak nih? Ini enggak ya? Ini dari awal sampai menjelang akhir. Dan kenapa dia berkhianat, kenapa dia itu make sense ketika dia akhirnya selesai dengan pengkhianatannya tuh, kita tuh jadi lega. Kita tuh pengkhianatannya tuh bener-bener mundur jauh loh. Mundur jauh, bukan cuma dari 2-3 episode, bahkan mungkin sebelum episode 1 episode minus gila. Ini rapi banget bisa nulis gitu mah. Kudos lah buat penulisnya, strateginya. Thank you. Katanya belum pernah bikin Sentai. Thank you. Semoga 2 tahun lagi Sentainya kayak gini ya. Aku bertahan ngikutin sampah-sampah itu untuk dapat ini.
Ya. Mohon maaf bahasanya terlalu kasar ya. Tapi emang kebanyakan Sentai buatku agak susah diikuti sih. Beberapa tahun ini atau emang dari awal? Dari awal. Oh. Iya. Dari Gokaiger sih, dari Gokaiger. Iya sih. Dari Gokaiger tuh. Iya. Mostly kebanyakan tuh. Iya, kebanyakan. Nggak enak. Iya. Gimik-gimik doang. Aku setuju sih. 10 tahun setelah Gokaiger, makanya mulai menaik lagi kan setelah Shinkai. Semoga tahun ini juga bagus. Ya, nanti bom kita bahas ya. Ya, semoga bagus ya kan baru 2 episode. Tahu lah ya. Yang jelas apa? King Ogre worth to watch buat orang yang nggak nonton Sentai pun. Selama bisa kompromi ya. Gini, kalau kalian udah lama nggak nonton Sentai, tonton. Ya. Kalau kalian sukanya nonton film blockbuster ya enggak. Ya enggak usah deh. Daripada langsung dibanding-bandingin. Iya, karena nanti jatuh banget ya sih. Daripada jadi tim mending. Tapi kalau emang udah pernah ngikutin Tokusatsu, oke, ini rekomendasi banget lah. Jadi tahu lah batasan-batasannya seperti apa dan gimana si King Ogre ini mendobrak batasannya itu. Satu lagi terakhir yang kita bahas sebelum kita akhiri. 3 episode terakhir. Aku merinding barusan merinding aku. Aku baru kali ini nonton Sentai terus sampai nangis. Oh ya. Nah, ketika momen-momen kerennya ini benar kayak nonton Endgame. Ya, dari visual pun ya kelihatan Endgame ya. Biasanya itu 1 episode terakhir ya gitu. Iya, ini 1 episode terakhir. Ya? Ini 3 episode terakhir. Klimaks ya. Ini kalau dijadiin movie di bioskop berangkat aku. Momen klimaksnya tuh gila, dapet banget. Dapet banget. Dan semuanya khas Sentai. Iya, khas Sentai tapi dibawa ke level yang lebih tinggi. Iya, delivery-nya gila, perfect banget. Semuanya tuh sebenarnya kering, tapi karena delivery-nya oke, background ceritanya dapet semua. Aku jadi ngerasa kalau kita nonton, mungkin nggak apple to apple ya, kayak nonton Ultraman delivery-nya. Bener. Ya Bener. kan? Ultraman tuh kayak gitu. Iya kan? Tapi Ultraman juga biasanya cuma 1 episode. 1 episode. Kalau ini 3 episode. 3 episode kan? Yang bisa kayak gini Kamen Rider sih. Kamen Rider pun ada jarang. gitu. Tapi ada Kamen Rider yang build up-nya 3 episode, 4 episode. Apa nih Gaim maksudnya? Hah? Gaim. Salah satunya Gaim. Apa Ryuki? Udah, alam bahasa yang lainnya ini. Tapi itu kan keren ya. Keren. Karena kan selama ini tuh Sentai itu tiernya di bawah Kamen Rider kan. Ya. Ini King Ogre tuh membuktikan. Aku sampai lupa apa sih? Kamen Rider-nya apa sih? Oh, apa sih sebelum ini? Kamen Rider. Gits ya? Oh, Gits. Lebih suka Gits apa King Ogre? Hah? Lebih suka King Ogre. Setuju. Gits tuh masih banyak episode yang aku bisa skip. Gits itu masih Kamen Rider pada umumnya. Nah, terus Gits itu karakter lainnya nggak penting, Gits yang penting. Iya. Buffa itu kamu ganti sama Kamen Rider lain bisa. Aku terpaksa bilang iya karena ya. Iya kan? Emang. Buffa itu kalau diganti orang lain tuh nggak akan berubah. Ini tuh 6 orang ini nggak bisa digantiin. Nggak bisa. Terutama Jeremy. Kalian akan ngerti kenapa Jeremy itu Six Ranger paling keren. MVP lah. MVP dari semua Six Ranger lain. Mungkin yang agak bisa itu sih. Aba Ranger tuh. Wah, beda. Ya. Tapi kan Nakade kan udah di apa ya? Udah jadi istilahnya legacy itu kali ya? Nakade kan nggak jelas ya. Dia musuh atau temen. Kalau Jeremy itu gila, kuat banget. Pembawaannya mungkin ada orang yang bilang lebay ya, tapi dia kan perannya kan storyteller. Nah itu saya yang mungkin suka dari awal udah diain kalau ada gitu dari episode 1. Ya kan suaranya sama ya. Anjir. Dari episode 1 ini Six Ranger pertama yang dari episode 1 udah keluar. Dari keluar. Bahkan sebelum yang lain ngomong dia udah ngomong. Sebenarnya kalau kita ngomongin ada sih di Kyoringer teman nggak berlaku. Nggak ini ceritanya. Oke, itu aja kali ya. Gila, kita ngomongin King Ogre mah lama banget kayaknya. Soalnya udah lama sebenarnya emang aku saking senengnya sih. Ada persen kayak gitu. Dan aku ngeracun teman-temanku. Tonton. Aku seneng sih maksudnya. Aku suka Don Brother, aku suka King Ogre dia. Combo saya bagus. Dan itu dua tipe yang berbeda. Nggak bisa dibandingkan. Makanya aku seneng. Nggak bisa dibandingkan. Kalau ditanya bagus mana King Ogre sama Don Brother, kamu nyarinya apa? Kamu nyarinya apa? Kamu cari yang soal story apa ya, kebaikan dan kejahatan, King Ogre. Cuman kalau kamu cari hubungan manusia yang rumit dan nggak masuk akal, Don Brother. Jadi emang nggak bisa disamain ini. Bisa.
Oke, thank you teman-teman. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Seperti biasa, Sentai itu masih banyak sekali yang akan dibahas nanti. Enggak, 48 atau 47 sih sekarang? Hah? 48 ya? Apanya? Total Sentai. Lupa aku. 45 kan Zenkai. Oh iya. Dan Brother. 6, 7. 47 King of 48. Ntar lagi 50 tahun cuy. Ya 50 kita tunggu. Semoga yang 50 keren nanti ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya.